أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فقد حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu sekalian, ikhwan dan akhwat rahimallahu wa iyyakum, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu masih kajian seputar rumah tangga. Untuk tema kita hari ini yaitu mempartisipasi pasutri. Ada 4 hal yang memang sebenarnya kita sebagai suami istri harus merahasiakannya, berupaya untuk merahasiakannya hanya antara suami dan istri. Dan semua kita tentu ada rahasia. Semua rumah tangga kita saya yakin pasti ada masalah, karena memang tidak ada rumah tangga tanpa masalah. Kalau kita mengacu kepada rumah tangga Rasulullah SAW, maka kita lihat juga rumah tangga beliau ada masalah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bertakwa petunjuk bagaimana cara menyelesaikan masalah. Adapun tak ada masalah, itu suatu hal yang tidak mungkin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Kami telah ciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah. Berarti rumah tangganya juga pasti ada kesusahan. Bukan berarti seorang yang Allah berikan kelapangan rezeki dia tidak punya kesusahan. Masing-masing orang punya kesusahan. Selama dia masih hidup di dunia, pasti akan mengalami kesusahan. Hanya seperti yang kita katakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa untuk menghadapi kesusahan demi kesusahan, ujian demi ujian. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar atas problem yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan beri rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Hanya terkadang problem itu bolehlah kita angkat keluar selain daripada suami istri, dan kalaupun itu harus keluar dari suami istri, maka sudah melalui tahapan demi tahapan. Tidak di saat problem itu muncul, maka problem ini sudah bocor keluar. Problem ini sudah diketahui, apalagi dilaporkan keluar, di luar dari suami dan istri. Demikian juga rahasia-rahasia lainnya. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, dalam kitab yang ditulis oleh
Kalau tidak, maka bukan masalah itu semakin bisa dihilangkan, tapi malah mungkin boleh jadi masalah itu akan semakin besar. Orang Arab bilang asbah habbatan kubatan. Bibit yang biasanya kecil berubah menjadi kubah. Kubah itu kan besar. Karena apa? Salah dalam mengelola ataupun manajemen masalah yang muncul di kalangan suami dan istri. Itu azza wa iyyakum. Baik. Yang pertama, Syekh Badru bin Ali Al-Utaibi mengatakan, yaitu halul masyakili wa mu'alajatiha fi badil amr. Artinya yaitu menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam rumah tangga di saat pertama sekali muncul. Beliau mengisyaratkan bahwasanya di saat masalah itu muncul, maka jangan sampai masalah ini keluar dari suami dan istri. Karena ini masalah suami istri. Oleh karena itu kata beliau, falaisa min sabilil aqilati an tafza'a fi adna mushkilatin bainaha wa baina zawjiha ila ummiha aw ukhtiha aw sadiqatiha. Bukanlah seorang wanita yang berakal, ya. Bukanlah seorang wanita yang berakal apabila dia menghadapi masalah yang kecil langsung dia lapor kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada saudarinya atau teman-temannya. Dan memang masalah ini bukan jarang terjadi, sering terjadi. Apalagi sebagai wanita, mereka suka dengan yang curhat. Dan memang seorang wanita ketika dia menghadapi masalah dan dia tahu bahwasanya orang yang diajak bicaranya ini tidak akan juga menyelesaikan masalah, tapi sekedar mendengar masalahnya, itu sudah masalah dia insya Allah sudah berkurang sepertiganya. Itu dia. Jadi dia mencari temannya yang dipercayanya untuk ikut mengemban sampah-sampahnya dia, masalahnya dia. Itu ikhwan. Ya, makanya rahasia-rahasia ini terkadang bocor ke yang lain. Kenapa demikian? Karena teman yang dia ajak, yang dia jadikan sebagai tempat curahan hati itu, tidak sedikit juga menceritakan ke orang lain masalahnya. Walaupun dia mukadimah, ya, si istri ini beri mukadimah, saya ingin curhat dengan kamu, tapi jangan bilang-bilang dengan yang lain ya. Ini rahasia, kita berdua saja. Demikian. Nanti temannya itu juga, karena dia merasa juga terbebani, dia juga akan cerita ke yang lain. Ini rahasia itu, tapi jangan bilang-bilang. Dan kok berkaitan dengan itu. Artinya sekarang orang tahu dengan alasan jangan bilang-bilang. Bismillahirrahmanirrahim wa iyyakum. Ya. Baik, kalau saya tanya kepada bapak-bapak ini, ya, ibu yang pertama yang punya masalah, kemudian dia ingin ada orang yang ikut mengemban masalahnya, tapi orang yang kedua itu ternyata juga tidak sanggup mengembannya. Akhirnya dia cerita ke yang lain. Bocorlah rahasia ini, dibocorkan oleh wanita yang kedua. Kira-kira yang salah si ibu yang pertama atau yang kedua? Kenapa? Tapi seringnya itu dimarahi kan siapa? Yang kedua. Ini permasalahan seringnya. Kok dia saja yang punya masalah gak sanggup untuk mengembannya, dia minta orang untuk dengan sosialnya, ya, dengan sukarela mengemban masalah dia.
Dia aja nggak sanggup, apalagi orang lain. Bukan masalah dia disuruh 4. Itulah ceritanya ya. Makanya para pemahaman akhwat azallahu wa iyyakum, hati-hatilah kalau mencari orang tempat curhat. Kalau saya tanya para pemahaman, sebenarnya tempat curhat yang paling aman itu di mana? Siapa? Wih, masya Allah. Kalau teori mantap lah, tapi tantang ya. Itu dia permasalahan kita. Iya, mungkin dah banyak nengok lihat status dan telah jauh kepada Allah saat malamnya kelam, di saat orang sedang diam tidur. Tapi memang ketika hal itu terjadi, memang berat rasanya. Dan tidak itu, ya. Karena kajian ini memang kajian akhlak jurusan saya. Jadi ini terfokus pada ibu-ibu. Ya rahmatullah wa iyyakum. Oleh karena itu, sekali lagi, yang namanya masalah pasti ada. Ya. Yang namanya masalah pasti ada. Mungkin seorang punya masalah dengan suaminya, tapi tidak dengan mertuanya. Ada yang masalah dengan ada yang tidak masalah dengan suaminya, tidak ada masalah dengan anak-anaknya, tapi bermasalah dengan mertuanya. Makanya kan mama-mama kita ini memberikan nama bunga yang tinggi dengan bunga lidah mertua yang ujungnya itu ada. Saya tidak tahu kenapa, apa karena sentimen dengan mertua sudah sekali. Atau kalian? Ya, lurus gitu kan. Ujungnya kan lurus. Itu dikatakan lidah mertua. Ya kadang-kadang kalau saya juga ada status sebagai mertua. Tapi itu biasanya ibu-ibunya ya. Apa nak kita bawain? Jadi ini yang warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah dengan mertua. Kok enggak ada masalah dengan suami, enggak ada masalah dengan mertua, tapi ada masalah dengan anak-anak. Intinya enggak ada di antara kita yang lepas dari masalah rumah tangga. Namun yang terpenting bagi kita, jangan sampai masalah ini keluar. Dan bukanlah seorang wanita yang berakal. Kalau begitu muncul masalah, dia cerita ke ibunya. Apalagi sekarang ini, rahimahullah wa iyyakum, komunikasi kan sangat murah dan mudah. Ya. Komunikasi sangat mudah dan mudah. Apalagi sekarang video call. Misalnya sedihlah dia mungkin perlakuan dari suami. Kan beda kan kalau dulu kita hanya bisa SMS. Itu pun SMS kan udah itu banyak sampai 150 kan. Karena kalau 50 dua kali bayar. Kalau sekarang sudah ada WA. Kalau sekedar WA saja kan mungkin tidak begitu pengaruh lah dengan orang tua. Tapi kalau tidak video call, lihatnya anak nangis-nangis, putrinya nangis-nangis, mama, putrinya sakit, demikian. Pasti orang tua bagaimanapun akan terenyuh hatinya diperlakukan seperti ini. Saya punya anak perempuan ya. Yang kita didik, istri kita yang melahirkan, yang kita didik, kemudian setelah dia dewasa, kita nikahkan dengan seorang laki-laki, kemudian udah ketaatannya kepada siapa? Kita kepada laki itu, pada suaminya kan. Hanya dengan waktu 5 menit berubah tanggung jawab, berubah hukum. Bayangkan, kita yang mendidik dia selama 20 tahun, 25 tahun, hanya dengan akad terima, dikasih pulang, dengan mahar sekian, kadang-kadang pun kredit. Kadang-kadang juga dengan
Dia bertengkar dengan suaminya, dia cerita kepada orang tuanya, lantas dia mengatakan suaminya yang betul, suaminya yang bagus, suaminya yang akhlak, masya Allah. Itu akan mungkin terjadi. Pasti dia akan katakan dia yang berzalimi, demikian. Pasti akan katakan dia yang berzalimi. Kalaupun dia yang berzalimi, kadang-kadang ada flying victimnya itu. Ya, ada flying victimnya. Dia berzalimi soal yang berzalimi. Itu dia. Wah, ini memang gini-gini sepertinya agak sulit menyelesaikan masalahnya. Karena kita orang luar, bahkan kalaupun kita sebagai orang tua, gak ngerti kita mana yang benar disebutkan ini. Demikian ya, wah, perlu ada CCTV rekaman gitu kan? Siapa yang mau duluan? Kan begitu. Jadi kalau Allah wa iyyakum, oleh karena itu, ya kita juga sebagai antum, sebagai ada anak atau mertua atau sebagai abang yang punya adik yang sudah menikah atau apalah namanya, jangan langsung menerima laporan-laporan. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha, dia melihat tidak ada Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Aina ibnu Am? Mana anak pamanmu? Rasulullah menyebutkan adanya hubungan yang lain yang semoga ini bisa mempererat. Jadi antara Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, hubungan pertama itu suami istri. Tapi ada hubungan kekerabatan, yaitu anak paman. Makanya Rasulullah menyebutkan yang kedua ini. Aina ibnu Ammi? Mana anak pamanmu? Apa kata Fatimah? Kana baini wa baina syai' fa ghadib wa fakharaj. Tadi ada kejadian sedikit antara aku dan dia pun marah dan keluar. Dia pun keluar. Jadi di sini Fatimah belum menceritakan. Dan Rasulullah juga duduk. Apa ceritanya? Kan begitu, tidak begitu ya Pak. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Dia pergi mencari Ali bin Abi Thalib, menantunya yang dicari, bukan anaknya. Ya kalau dia tanya anaknya, saya kan benar, saya kan betul. Ya pasti anaknya. Demikian. Kenapa dua orang suami istri terjadi pertengkaran? Karena dua-dua merasa benar. Coba seandainya suaminya marah ke istrinya, benar kamu deh ya, kamu makannya banyak sekali. Betul Pak, bisa tekan. Akan tekan. Demikian. Ya. Justru karena terjadi merasa dua-dua benar lah, makanya terjadi pertengkaran. Demikian itu. Rahimahullah wa iyyakum. Jadi dicarilah Ali bin Abi Thalib, ternyata dia di masjid. Keluarnya di masjid. Makanya antum kalau ada masalah dengan istri, jangan istri yang diusir, antum ya. Dan jangan kemana-mana, masjid aja. Kalau bisa di masjid itu buat ruangan khusus laki-laki yang sedang. Jadi bapak-bapak ini kalau dia lagi marah, dia pergi kemana ketahuan. Pada ke masjid dulu. Dan demikian, udah baliknya. Demikian. Sebab kalau nggak jelas kemananya, dia nanti akan cari yang lain itu masalahnya. Gitu. Jadi demikian orang Allah ya. Akhirnya dicarilah ini kan. Kalau ketahuan lah, salah-salah mengatakan oh dia lagi di masjid itu tiduran. Jadi bahunya pun kena tanah lah gitu, kena pasir. Lantas Rasulullah datang, Rasulullah yang datang. Rasulullah kan bisa saja. Coba kalian suruh supaya balik kemari. Bilang Rasulullah panggil, bisa nggak? Bisa kali pun. Demikian. Tapi Rasulullah nggak begitu. Dia yang datangi. Dia datang menantunya. Kemudian Rasulullah katakan, "Kum ya Aba Ibrahim, panggillah wahai Aba Ibrahim." Lantas Rasulullah mengusap bahunya yang terkena pasir. Ikhwah, sikap Rasulullah seperti itu sudah menyelesaikan masalah rumah tangganya. Padahal tidak ada pembicaraan sama sekali. Rasulullah tidak tanya apa masalahnya. Apa masalah kali rupanya sampai begini? Tidak ada. Bangkitlah wahai Abu Hurairah, terus diusap-usap, bahunya kena
tersinggung, mungkin dia merasa dia nyindir kita segala macam. Kita merasa ada masalah, tapi karena sering ngaji, sering bertemu, ya, saling sapa, saling salam, hilang tanpa menyelesaikan masalah. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi oleh karena itu, para istri jangan terlalu cepat menceritakan masalahnya kepada family-familinya atau orang-orang terdekat. Apakah suami tidak ada berbuat yang sama seperti ini? Kira-kira. Kenapa kalau yang dulu mau aja? Bu, kira-kira bapak ada nggak yang begini? Tapi kan nggak sebanyak itu kan, Bu. Itu ikhwan. Laki-laki itu dia lebih mampu merahasiakannya. Ya, kalau seandainya seperti itu juga, ya laki-laki yang lemes lah. Demikian. Ada juga sih laki-laki yang mantap, memang perempuan, tapi itu langka. Umumnya masya Allah, bapak di sini soleh-soleh, soleh ya, soleh. Baik, warahmatullah wabarakatuh. Saya berikan contoh. Ya. Mungkin seorang istri melaporkan kepada orang tuanya, Umi, suami saya tidak memberikan nafkah yang cukup, misalnya begitu. Gak cukup dia kasih uang belanja. Kan perlu kita analisa, gak cukupnya karena apa? Apakah gak cukupnya itu karena dia tiduran di rumah, ataukah karena dia sudah berusaha tapi hasilnya gak cukup? Kan beda hasilnya. Hasilnya sama-sama gak cukup, prosesnya beda. Yang satu gak cukup karena memang dia malas, yang satu gak cukup, dia sudah berusaha. Apa mungkin kita sebagai orang yang dilapori tentang kondisinya rumah tangga anak kita, famili kita, orang terdekat kita salahkan suaminya. Kamu ini bagaimana? Ya, kalau beritanya lengkap, kita tidak bisa menyalahkan. Demikian. Kalau beritanya sama nih, dia tidak memberi saya nafkah yang cukup. Udah. Yang satu ternyata memang dia malas. Yang kita tanya siapa? Suami atau istri? Suami. Ya, suami. Baik. Yang satu lagi, setelah dianalisa, hasilnya sama-sama uang belanja nggak cukup. Yang kedua, suaminya sudah berusaha tapi tidak cukup. Yang kedua, suami apa istrinya? Istrinya. Demikian. Nasihat hasilnya sama, tapi nasihat itu ditujukan kepada orang yang berbeda. Yang pertama ditujukan kepada suami, ya. Yang kedua ditujukan kepada istri supaya dia banyak bersabar karena suaminya sudah berupaya dengan maksimal mungkin. Nah, laporannya kan sama, tidak memberikan belanja yang cukup. Lagi warahmatullahi wabarakatuh. Atau misalnya dia katakan gak betah di rumah, karena ada para suami-suami gak betah di rumah. Ya, dari Senin sampai Sabtu atau Jumat di kantor. Nanti ya pas weekend dia bukan betah di rumah, dia lebih rindu dengan ikan nila yang tempat pancingan dia. Lama dia terus, sabar banget masya Allah. Dari pagi dia nanti dapat ikan sepatuan. Padahal dia kebarkan duitnya di pasar sana bisa dapat berapa kilo. Demikian. Tapi yang namanya suami itu ada hobi. Makanya ibu juga harus banyak sabar dengan hobinya para suaminya. Kadang-kadang tidak masuk akal ibu. Tidak masuk akal mereka. Apa itu mancing? Nanti dapat 3 ekor. Itu bahagianya ditanggung. Si ibu mengatakan, ya Allah mas, mendingan duduk saja dengan kami, ngobrol. Memang nunggu ikan inilah, kadang dapat, kadang tidak. Demikian. Ada lagi apa ya Pak? Kalau sudah weekend, asik kue saja. Demikian. Janjian, goes. Pulang-pulang, nanti betisnya, pegal. Urut. Ya. Habis setelah diurut, tidur kan. Besoknya kan berjalan. Demikian. Yang begini-begitu saya tidak masuk akal ibu-ibu. Karena kesabaran mereka lah, maka masih terus berjalan. Kalau nggak dikempesnya. Ada 3 orang yang jadi nggak betah di rumah. Dia nggak betah di rumah, ada terpisah. Dan saya konfirmasi dengan suami istri.
Awalnya suami istrinya melapor ke istri, "Ustazah, dia gini nggak pulang, pulangnya malam," gitu kan. Akhirnya udahlah kita kumpuli aja dua-dua. Katanya, "Kamu kenapa nggak langsung pulang?" Apa katanya? Apa katanya ini? "Ustaz, saya kalau pulang asik kena rempet, tahu rempet nggak masalahnya? Diomel, rempet masalahnya. Direpetin saya, diomelin saya, diomelin. Akhirnya saya keluar, Ustaz. Terus kamu kemana kalau keluar? Saya pergi ke warung kopi. Terus beli kopi. Terus sendiri aja. Sendiri. Sampai sudah malam. Udah kira-kira rendah omelannya, saya pulang. Yang kita kasih anak istri yang tinggal atau kasih anak suami? Kita setelah tahu cerita seperti ini, kita kasih anak istrinya atau kasih anak suaminya? Suaminya. Demikian. Ternyata nggak betah di rumah itu gara-gara sikap sang istri. Itulah dia, sikap sang istri. Kan yang seperti ini kan perlu dianalisa. Ya. Apalagi kalau kita sering mendapat laporan. Oleh karena itu rahimahullah wa iyyakum, lebih baik lagi tidak usah ada yang tahu masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kita selesaikan semua. Dan ini perlu suami-suami yang bijak. Ya. Perlu suami-suami yang bijak. Kadang-kadang suami ini ketika dia dapat masalah, udah mengancam cerai. Cerai. Itu ada lagi karena jangan cerai. Kawin lagi ya. Demikian itu, ancamannya begitu. Demikian, hukum banyak apa dibandingkan ikhwan. Demikian. Jadi itulah dia yang sering terjadi. Artinya keluar masalah ini dari ruang lingkup suami istri. Yang seharusnya cukuplah suami istri saja yang tahu, diselesaikan dengan cara yang terbaik. Ya. Kalau bisa orang tua kita itu tahunya kita itu bahagia dengan. Kalau bisa berita yang sampai ke mereka itu kita itu baik-baik saja tanpa ada masalah. Dan itu gak mungkin kan? Mana mungkin ada rumah tangga tanpa masalah. Tapi orang tua kita itu mereka sudah mendidik kita, mengasuh kita dari mulai kecil, ya, dengan berbagai macam beban kita, beban rumah tangga, beban abang-abang adik-adik kita. Kemudian setelah kita menikah, masa sih masih nomor beban kita? Demikian. Kasihan kali itu orang tua. Demikian. Ada yang orang tua sudah dia boleh dibilang pensiun untuk mengasuh anaknya karena anaknya sudah pada menikah. Tapi ternyata dapat beban baru. Apa itu? Itu dia mengasuh cucu. Kalau dia senang gak ada masalah. Saya pernah ketemu dengan seorang nenek. Yang cucu, gak tahu cucu dia. Insya Allah ya saya ada cucu. Apa maksudnya? Cemana lah Ustaz, atau cemana? Dimana lah Ustaz? Saya tinggal tempat anak. Langsung kali kan? Ya. Demikian. Sudahlah anaknya diasuh sampai besar, sudah menikah. Mak, ini ada tugas baru. Itulah ikhwan. Oleh karena itu sekali lagi ya, dalam masalah ini hati-hati. Kemudian kalaupun ternyata setelah dibicarakan, ini juga sangat sangat erat dengan kebijakan sang suami. Ya suami, bagaimanapun suami itu merupakan kepala rumah tangga. Dia harus manajemen istrinya. Demikian. Tapi Ustaz jadi cerewetnya minta ampun. Antum kan pilih dia. Demikian. Dan setiap pilihan itu banyak resiko-resikonya. Mungkin seorang akan antum pilih kepilihannya itu tingginya 170, beratnya 35. Kan kepilihnya apa sih? 35 sekali ya. Berapa? Ya. Nah, 70 lah ya. Sama-sama puluh. Tinggi 170. Pokoknya Masya Allah lah. Pokoknya ideal. Kalau fisik Masya Allah ideal. Warna kulit ideal. Masya Allah. Ya.
Jadi kalau gini-gini kan digores nggak apa-apa, banyak kaca muslim gitu. Demikian. Kan hadis kesana begini. Ya. Makanya juga antum juga jangan banding-bandingkan dengan akun-akun yang tengok di TikTok, Instagram, tengok ya Allah. Jangan banding-bandingkan, itu 12 filter sudah masuk di situ. Aslinya nggak gitu. Demikian itu. Jangan banding-bandingkan. Ya kalau antum mau cantik, butuh apa? Butuh apa bu? Kalau ibu mau cantik, pilih kan? Duitnya kasih. Demikian. Jangan banding-bandingkan dengan yang praktis. Kok istriku agak gelap ya? Jangan bandingkan. Mereka tadinya gelap juga, suntik tadi sih, makanya terang dia. Kalau muda, ada yang benar. Yang komen-komen suntik plasma mereka, duit semua itu. Jadi kan para Allah ya. Jadi dalam masalah ini, kalau seandainya memang tidak bisa tertahan, namanya kita punya yang terbatas ya, ada istri, ada terbatas dengan masalah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Surah An-Nisa ayat 35. Fa in khiftum shiqaqa bainihima, apabila kalian khawatir pecahnya rumah tangga itu, pecahnya bahtera itu, khawatir, ya, karena bagaimanapun ketika kita sudah mengatakan aku terima nikah fulana, berarti kita sudah berani menjadi seorang nakhoda sebuah bahtera. Bahtera, tidak ada bahtera yang tidak pernah diterpa oleh ombak. Ombak akan datang sedikit kali dari yang ombak yang kecil sampai ombak yang memecahkan gendang telinga dan bisa memecahkan bahtera kalau nakhodanya tak pandai. Jadi rahimahullah wa iyyakum, pada khiftum shiqaqa bainihima, kalau kalian khawatir dengan pecahnya rumah tangga ini, maka fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka mintalah utusan dari keluarga si perempuan dan keluarga laki-laki. Bolehlah artinya masuk orang ketiga. Tapi kan kita lihat mainnya ini kan bagus, caranya itu bagus, bukan main telepon kemudian provokasi, kemudian yang sana juga marah-marah. Kalau ini dibiarkan, itu bukan hanya suami istri yang jadi musuhan, dua keluarga itu juga jadi musuhan. Dan belum tentu juga nanti mereka akan selamanya terpisah. Jangan-jangan mungkin 6 tahun yang akan datang mereka ketemu, akhirnya kekalian terpisahnya. Hati itu kan milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja tadi pagi benci, kemudian malamnya sudah cinta yang sangat luar biasa yang menggelora. Hati milik Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ya. Dan ini real, ya. True story. Jadi suami istri mereka bertengkar. Bertengkarnya itu sudah sampai pada fisik. Istri melempar HP ke suami, darah. Pernah bahkan mau bertengkar. Ini dua-duanya dengan saya, ya. Nanti kita bisa ceritakan begitu. Kemudian istri itu gabung di telepon. Atau tahu kan telepon itu kalau dia silam, gitu kan?
merajut kembali kain yang sudah koyak. Harus bagaimana ya Pak? Tentu masing-masing cerita nih kepada keluarga. Iya kan? Kira-kira apa tanggapan keluarga Pak? Coba apa lah kira-kira jadi keluarga istri? Apa tanggapan Bapak? Tak usah lah, masih mendingan Pak. Ya orang beda. Kayak gitu. Gak ada yang lain. Nanti gak kau ingat kalau begitu ya kan? Gak kamu ingat ketika kau ditabrakkan mobil begitu ya Pak? Jadi gak ada yang suka, gak ada. Terus ini terjadi karena apa? Ceritanya itu begitu dari awal. Ketika dua keluarga ini saling membenci, itu kan dikarenakan cerita mereka. Mereka nggak tahu ternyata ke depannya mereka akan kembali. Cinta yang sudah muda ternyata bersemi kembali, bergelora tanpa ada seorang pun yang bisa memisahkan. Jadi ikhwan, akhirnya walaupun tanpa izin daripada keluarga, mereka tak menikah. Menikah ikhwan. Karena mereka punya prinsip rawi-rawi lantas malam. Kalau sudah melayang, ya tidak akan pernah berhenti. Walaupun tiap layang bergerak patah, namun sebelum sampai keluar jangan berhenti. Jadi nikah mereka, ya, nikah. Dan reaksinya tentunya keluarga itu akan datang, dua keluarga akan datang. Kenapa ini semua? Gara-gara terlalu mengumbar berita kepada keluarga. Demikian itu, rahimahullah wa iyyakum. Tapi dengan cara seperti ini apa namanya? Caranya cara yang rapi. Fa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau kalian khawatir dengan perpisahan mereka berdua, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Sudah, minta utusan dari keluarga perempuan, utusan dari keluarga laki-laki. Tapi ingat, yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Apabila memang mereka ingin islah, Allah akan beri taufik. Jadi ikhwah, bertemunya dua keluarga ini bukan saling menghina, bukan saling merendahkan, bukan apa tujuannya bagaimana cara supaya mereka bisa cerai. Tidak begitu tujuannya. Kalau tujuannya bergabung dua keluarga supaya cerai, ya nggak usah. Di sini in arada islaha yuwaffiqillah bainahuma. Apabila mereka menginginkan perdamaian, ya Allah akan beri taufik. Jadi tujuan bertemunya dua keluarga ini supaya bisa masalah mereka terselesaikan. Dan juga ikhwan, hati yang tadinya sudah jauh bisa mendekat kembali. Cinta yang tadinya sudah pecah bisa disatukan kembali. Itulah dia. Karena kita ada islah, mereka ingin islah. Kalau sudah ingin islah, berarti kan ikhwan harus diberi undur, begitu. Diberi undur. Suami harus memberi undur istri harus memberi undur suami. Kemudian apa lagi ikhwan? Yaitu memaafkan, ya, memaafkan. Kemudian apa lagi? Melembutkan ucapan. Karena kalau sudah bertengkar, ya, umumnya kalau orang sudah bertengkar, itu suara akan meniup, ucapan akan kasar. Sebelumnya panggil mas, kalau di Medan kasih bang, mas, kadang-kadang panggil yang beb. Mana yang beb? Yang itu saya ya, bukan peak, bukan saya. Mana yang beb? Yang gitu kan. Tapi tidak bertengkar. Apa yang diucapkan? Udah kau aku, ya, udah kau aku. Kau ini ya, tidak main kau ya. Bilang yang beb bilang. Kosakata yang bilang. Memang kalau sudah bertengkar itu, hati semakin jauh, maka ucapan akan menjadi kasar dan suara meninggi. Padahal dekat tempatnya itu. Ketika mereka bicara suara meninggi, teriak-teriak, dekat 3 meter, 2 meter. Padahal kan kalau pelan aja kita kan ada. Demikian. Kadang-kadang juga daftar isi kebun binatang keluar. Iya. Kan kalau orang marah, kita pakailah kosakata monyet ya. Contoh ini, punya tiru. Dia dekat suaminya kan, oh emang apa monyet ya? Gitu kan. Dia seperti ini. Padahal kalau pelanannya apa monyet? Kan selesai apa? Kan sampai suaranya. Pas gini, sama gas deh, gitu kan. Bilang aja monyet selesai. Demikian. Kalau
seandainya suaminya nggak balik balas, nggak maunya, selesai masalahnya. Tapi karena nggak ada yang mau kalah, jadi pertengkaran. Demikian. Suami marah-marah, kamu ini ya dasar gemuk. Nggak ada ya, nggak ada bukan dia. Biasanya cowok. Cowok itu bahasa Medan, apa? Banyak makan. Umbul. Enggak, orang yang banyak makan tidak harus gembul, tidak harus gemoy, enggak. Tapi enggak ada sana apa ya. Tidak harus. Tapi mungkin begitulah, ya, begitulah. Jadi itu yang terjadi. Makanya apa? Makanya ya harus banyak memaafkan. Kemudian menghilangkan semua kesalahan-kesalahan. Itu yang dimaksud dengan in arada islaha. Berapa islaha? Yang tadinya kan tengkar tadi itu. Ini gimana caranya agar mereka bisa bertahun kembali? Tengkar. Kalau sudah hati jauh, itu bagaimanapun pasti terjadi ucapan-ucapan yang kasar dan teriakan-teriakan. Makanya sering saya katakan, kenapa suami istri kalau berangkat itu teriak-teriak? Karena hatinya jauh. Memang fisiknya itu dekat, tapi hatinya jauh, makanya perlu suara yang keras. Tapi di saat hati sedang dekat, dari jauh pun kita dengan alis saja kayak gini. Jangan ngerti maksudnya. Gak usah pakai kata-kata. Ya. Tak guna kata-kata. Hati berbicara. Demikian. Macam-macam dari partnya gitu. Itu kalau sudah hati yang berbicara, berarti benar Allah. Ya, ulang. Kemudian apa lagi? Harus memang ada hak-hak yang harus disalahkan. Kita mengalah begitu supaya ini bisa diselesaikan. Begitulah ya. Yang artinya apa? Artinya kalau sudah darurat sekali, sudah tak bisa lagi diselesaikan, baru diajak orang begitu. Itu pun orang-orang dekat saja. Demikian itu. Bukan curhat di media sosial. Memang suami tak bisa dijadikan panutan. Ya tentunya para netizen kan akan lihat apa yang maksudnya nikah, apa nih mbak, apa masalahnya, suami siapa? Pasti harus sudah asumsi pasti kan suaminya. Walaupun dia ada sebutkan, walaupun dia nggak sebut, bukan ini kan orang yang tahu. Itu yang pertama, yaitu masalah yang terjadi, ya masalah yang terjadi. Kemudian dikurangi Allah ya. Selanjutnya yaitu tarbiyah al-abna, mendidik anak. Mendidik anak ini juga suami istri. Tidak sedikit anak itu bingung dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara emaknya dan bapaknya. Kata emaknya, nah kamu masuk pesantren aja ya, jadi anak yang soleh. Kata bapaknya, jangan. Masuk pesantren itu nggak ada duitnya. Jadi gimana? Kamu bapak arahkan nanti menjadi dokter. Nah, ini kan akhirnya anak itu jadi bingung, dia mau jadi apa sekarang? Padahal tanggung jawab pendidikan itu tanggung jawab siapa? Ayah dan ibu, orang tua.
suami istri berdiskusilah, ya, apa anak ini mau diapain, mau diarahkan kemana? Itu dia itu, mau diarahkan kemana? Karena ini tanggung jawab suami dan istri. Terutama siapa? Terutama sang ibu. Terutama sang ibu. Makanya orang Arab mengatakan al-ummu madrasatun. Idza a'adattaha, ibu itu merupakan madrasah. Apabila kamu siapkan ibu-ibu yang bagus, a'adatta sya'ban thayyibal Arab. Kamu sedang menyiapkan satu masyarakat yang luar biasa hebat. Jadi sebelum kita ingin menunjukkan, membina ataupun mencetak generasi yang baik, pilih istri-istri yang baik. Makanya dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Adab Islamiyah itu ada judul bab Al-Fasl Tarbiyatul Aulad, mendidik anak. Bab pertama itu apa itu? Masalah yang pertama, ada pertama, yaitu memilih pasangan yang soleh dan soleha. Itu dia, memilih pasangan yang soleh dan soleha. Karena kalau ini tidak didudukkan, nanti ada banyak masalah, Makanya ketika Rasulullah mengatakan itu kamu bisa dinikahi wanita itu dikarenakan 4 hal. Dijamaliha, dikarenakan kecantikannya, wali hasabiha, dikarenakan keturunannya, wali maliha, dikarenakan hartanya, wali diniha, dikarenakan agamanya. Dan Rasulullah memberikan kepada kita yang prioritas, yang membuat kita beruntung. Bal bila dipilih kalimat jada, pilih yang agamanya bagus, kamu akan beruntung. Karena ini kaitannya dengan anak-anak. Demikian juga Rasulullah mengatakan tidak ada aku mentantau dari yang bawa bersama. Apabila telah datang kepada kalian seorang pemuda yang kamu suka agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Jadi ketika seorang soleh dan solehah itu bersatu membina sebuah rumah tangga, insya Allah generasi yang berikutnya juga akan lebih baik. Kenapa? SDM-nya sudah cukup untuk membuat sebuah madrasah rumah tangga itu. Jadi jangan sampai antara istri dan suami itu bertolak belakang. Istri menanam, suami mencabut. Istri menyemai, suami merusak. Istri merumuk, suami meracun. Ini anak jadi apa jadinya? Jadi apa anak ini? Suami mengatakan, nah kalau kita ketemu kita pakai assalamualaikum ya. Mamanya mungkin jadi orang biasa mungkin, ya. Oh, nggak usah, kuno. Jadi apa? Good morning. Demikian. Kan isbat. Morning, dad. Dad. Jadinya 20.000 kalau pakai dad. Kalau kamu punya umi di balik itu maksimal. Jadi kan ini gimana ini? Kenapa? Cara mendidik anak berbeda. Ya, cara mendidik anak berbeda. Oleh karena itu, anak itu dididik oleh orang tua. Ini orang tua harus sepakat dulu. Dan tidak boleh ada orang lain masuk. Tidak boleh ada orang lain masuk. Makanya pendidikan anak ya, kalau sudah jangan berorang lain. Emak kita, ayah kita, mertua kita masuk bisa rancu. Apalagi kalau antum 15 tahun tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Iya, anak sudah tinggal. Yang otomatis kan si kakek juga punya andil. Kok teman ketahui kalau kita sudah punya cucu, dia akan lebih cinta dengan cucunya ketimbang anaknya. Demikian. Saya punya satu. Ya. Ketika saya datang ke Jakarta ini, cucu saya udah ada. Gitu kan? Itu besar kan? Saya pegang cucu gendong cium. Apa kata maknya? Enggak. Oh iya, mamanya enggak salah. Demikian. Begitu itu. Apalagi di rumah kita. Kalau yang neneknya atau kakeknya tidak mengerti agama, gimana ya anak kita? Ada orang ketiga yang campur dalam pendidikan anak kita. Bermasalah nantinya. Itu ikut. Oleh karena itu, di antara hasil rumah tangga kita menentukan pendidikan anak. Kita yang menentukan, bukan orang lain yang menentukan. Ya, kita yang menentukan.
Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengatakan al-mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha. Wanita itu merupakan pemimpin atas rumah suaminya. Apa isi rumah itu? Anak-anak, harta suami, dan seterusnya. Itu istrilah yang bertanggung jawab di saat suami itu keluar rumah. Oleh karena itu kalau kita berhasil memilih seorang istri yang baik, yang salehah, dan ucapannya saja bisa ditiru oleh anak-anak kita. Akhlaknya akan ditiru oleh anak-anak kita. Kalau tidak nanti mereka akan mengadopsi berbagai macam ucapan-ucapan. Demikian. Sekarang ini kata-kata sebutan apa ya? Kalbun anjing. Itu sudah seperti zikir bagi sosial. Walaupun agak diplesetkan sedikit ya, agak diplesetkan jadi apa? Anjay lah, apa lagi? Anjing lah. Tapi itu anjing semua isinya. Demikian ya. Dan itu anak-anak muda kita memakai itu dan dianggap itu stres. Satu hal yang oke. Itulah merupakan menunjukkan cara gaya zaman sekarang, cara bicara. Yang mereka tiru siapa? Itu orang fasih-fasih itu yang tirunya. Mamanya juga anjir lah anaknya. Ada Allah Akbar. Demikian anjir, monyet, terus dari mana mereka dapat? Oke, tidak dapat dari orang tuanya, mungkin dari teman, atau dari sepupu-sepupunya. Kita datang ke tempat rumah kakak kita cara mendidik anaknya beda dengan kita, ya kan? Berbeda dengan kita. Baik, kemudian anak kita bergaul dengan dia. Anak ini sifatnya suka meniru ucapan-ucapan, dibawalah ucapan-ucapan buruk itu ke rumah kita. Kalau kita nggak solid dengan suami istri, aduh rusak anak kita, rusak. Jadi kan yang kuat. Jadi ketika ada virus masuk rumah, langsung kan, jangan, nggak boleh ngomong itu. Jadi kan, nggak boleh ngomong itu kasar, nggak boleh. Ucapkanlah kata yang baik. Dari kecil si anak sudah diajarkan berbicara yang baik, dan itu dimulai dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya kasar, kedua orang tuanya nggak rajin ibadah, kedua orang tuanya nggak rajin baca Quran, jangan harap anaknya akan rajin. Nah, kamu sana nak pergi sholat maghrib jamaah, ayah gimana? Ayah titip salam aja ya. Kawan ayah itu imamnya, dia apa? Kenal sama ayah. Oh, masalah salam, kenalan, bukan masalah kenal. Artinya kita itu yang memberikan contoh. Jadi kan yang kuat. Dia lihat kita baca Quran, si anak itu pasti baca Quran. Ya kuat. Antum nggak lihat kalau kita sholat, anak-anak kecil itu niru sholat kita ya. Jadi kan yang kuat. Kenapa? Dia melihatnya seperti itu. Ya. Dia melihatnya seperti itu. Makanya dia akan meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dan ini semua pendidikan itu. Ya. Ini semua pendidikan. Makanya pendidikan anak itu privasi. Tak boleh ada orang lain masuk. Kalau dia berada di sekolah, ada hal-hal buruk yang dia dapat di sekolah, kakak tidak boleh masuk. Ya kadang-kadang kan kita kepalakan anak kita di tempat umum, kemudian banyak bid'ah yang diajarkan, ya kita dapat sterilnya. Yang seharusnya kita ya jangan kepalakan di sana. Tapi ustaz sekolah kita sekarang mahal itu tidak keluarnya. Nah ini tidak keluarnya. Itulah ikhwan rahimahullah wa iyyakum. Jadi tarbiyatul abna ya fala yakun li ghairi huma nasibun al-awfar min tarbiyatil madrasah aw syari aw al-jiran aw al-khadim bal anti wa anti mu'in. Jadi artinya pendidikan anak jangan sampai ada selain kalian berdua suami istri, mereka pengaruhnya sangat besar dalam pendidikan anak-anak kalian. Jangan. Kalian yang harus mendominasi, bukan orang lain. Siapapun dia, neneknya, kakeknya, sekolahnya, guru-gurunya, tidak. Dia tidak kuat. Tapi kenyataannya kan sekarang anak kita lebih dengar ucapan kita buat gurunya. Gurunya kan, terus itu antum kalau salah dalam sekolah. Demikian. Ya. Dia lebih banyak mendengar guru-gurunya. Kecuali kalau antum berhasil menanamkan keyakinan ke anak antum tentang buminya yang bagus. Nah, demikian.
yang ada di dalam rumah. Apa aja yang di rumah ataupun yang di dalam rumah. Fala yadkhul bait syai'un illa bi'idnih. Jangan sampai ada yang masuk rumah kecuali dengan izin suami. Wala yakhruju minhu syai'un illa bi'idnih. Dan tidak harus ada yang keluar dari rumah kecuali dengan izin suami. Itulah dia. Ya, karena rumah itu privasi suami istri. Tidak boleh istri tiba-tiba datang bawa kawan-kawannya tanpa seizin suami. Misalnya kalau ibu-ibu ada mau ini apa namanya, kunjungan kawan-kawan, bilang aja lah suami, Bang, nanti siang ada kawan-kawan mau datang, begitu izin nggak? Saya kira kalau suami atau izin nggak kalau ada yang istri begini tidak izin? Hah? Izin kan? Izin. Kecuali kalau kita tahu ini para teman-teman istri ini kok setiap dia datang dia selalu pilih jam makan siang gitu. Jadi kalau itu mungkin masih kita pertimbangkan. Sudah 10 kali dia tepat saja. Kalau nggak makan siang, makan siang, makan siang. Demikian. Mungkin kita berat juga. Sekali datang 10 orang. Demikian. Tak apa tadi sudah mengizinkan. Jadi habis kalau makanan kita. Sudah puasa aja puasa malam. Itu kok. Tapi kalau sudah sebelumnya, saya kira kita nggak akan mungkin, nggak akan menghalang-halangi. Kecuali kalau kita lihat perubahan. Ini semenjak kawan-kawannya sering datang, kok istri saya menjadi lebih matre membanding-bandingkan dengan yang lain. Tidak ada masalah. Demikian. Kok saya tanya nggak? Kira-kira kalau istri antum mau pergi ke rumah orang tuanya, antum bareng? Enggak kan? Enggak. Saya yakin dilarang. Kalau rumahnya jauh, Jakarta, mana rumahnya? Di Madura sana misalnya. Kadang-kadang masih terkait. Demikian. Tapi kalau masih di sini, saya kira nggak ada suami yang larang. Permasalahannya kenapa ada suami yang larang istrinya akhirnya tidak boleh kata orang tuanya? Itu dia, pasti karena ada alasan. Nah, istri ketika diikat oleh suaminya nggak boleh ke rumah orang tuanya, dia akan tanya dengan Ustaz. Ustaz, apa hukumnya suami melarang-larang istri datang ke rumah orang tuanya? Nah, itu dia pintar dia. Ini ada ya Ustaznya nggak tahu cerita, mana boleh? Itu namanya jadi sama ada Ustaznya. Pasti Ustaz nggak tahu cerita awal. Itu orang itu ngomong iya kok. Makanya ya kejadiannya itu dia juga kejadian dengan saya. Di mana ada seorang suami, Ustaz saya larang istri saya itu orang tuanya. Kenapa harus larang? Karena awalnya istrinya yang melapor. Ustaz saya bilang abang saya, suami saya pergi ke orang tua. Katanya, kenapa aku larang-larang? Ustaz, setiap kali dia pergi ke orang tuanya, pulang pasti kami tekan. Setiap kali dia pulang, pergi ke orang tuanya dan pulang pasti kami tekan. Ada saja buat pertengkaran. Kalau jadi setiap kali kalau nggak pakai mic sampai nggak selesai. Sampai selesaikan. Jadi suami tadi itu saya larang Ustaz. Kenapa? Karena setiap kali dia pulang ke rumah orang tuanya, dia pulang kami masih bertengkar. Ada saja kami tengkarkan. Makanya para ulama apa nasallahu iyyakum kalau membawa sesuatu
bersilah dengan suami. Apalagi yang dibawa itu adalah ada teman-teman SMP mungkin ya, teman SMU atau ketika kuliah yang cowok ingin berkunjung. Demikian, ya, bukan tidak sedikit mama-mama ini ketika dia bertemu dengan teman-teman sekolahnya akhirnya CLBK. Apalagi ketika dia bermasalah dengan suaminya, datanglah mantan-mantannya, alumni-alumni yang bikin reuni, iya kan? Pura-pura sok-sok menjadi hero memberikan perhatian. Nah, apa ada masalah apa? Barangkali masalah, ayo kita makan. Mama diajak makan, oke lah. Demikian ya, Pak. Seolah-olah dia memberi perhatian. Demikian ya, Pak. Akhirnya mungkin saya kan bisikan. Suami saya tidak begitu perhatian. Kenapa dia yang bukan suami saya perhatian ya? Akhirnya memberi celah sedikit untuk setan itu. Itulah ikhwarahumullah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, Pak, ya, masalah yang masuk rumah dan keluar rumah itu harus ada yang seizin oleh suami. Kita lihat, Pak, ada satu kisah. Nah, saya yakin kisah ini sudah sangat terkenal, yaitu kisah Qadi Shuraih. Ketika dia menikah dengan salah seorang wanita Tamim. Jadi ikhwan, setelah dia melangsungkan akad pernikahan dengan seorang wanita Bani Tamim, maka berubah dengan berita bahwa Bani Tamim ini seorang yang wanita keras. Lantas dia pertimbangkan, ini gimana, saya cerai saja atau gimana ya? Tapi kata dia, saya lihat dulu. Ya. Tapi berita-berita tentang kenapa Pak Bani Tamim yang kamu nikahi? Ini orang yang keras, ini orang begini, kasar segala macam. Itu yang sampai pada dia. Kadang-kadang ini, Pak. Kadang-kadang ada seperti itu kan. Kalau antum mendengar dari Medan, apa yang terkesan? Keras, kasar, gitu kan? Ya. Makan orang, gitu kan? Demikian. Iya, karena orang Malaysia bilang, kamu, bapak tadi kan makan orang ya? Tidak orang Malaysia ya. Baik, kalau dengar dari misalnya Solo atau Jogja gimana? Kesannya? Halus. Kalau Bandung, gelis, ya kan? Demikian. Itu aja. Itu kan secara global. Ya bukan lagi semuanya seperti itu. Jadi masuklah tidak ke kondisi Shuraih ini. Bahwasanya wanita itu kasar-kasar, keras-keras. Lalu nanti kita lihat apa dia. Kalau memang perlu kasar-kasar, nah nanti saya cerai saja. Dan akhirnya malam pertama bolehlah Qadi Shuraih ini mau pegang istrinya. Kata istrinya, tahan dulu. Betul ini. Berita yang sampai ke dia itu betul. Jadi lantas ternyata dia ini seorang Masya Allah, solehah dan alim. Lantas apa yang dalam ikhwah? Dia katakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Bayangkan malam pertama anak khutbah ini. Ceramah. Kamu bayangkan? Ceramah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kita nggak bisa bayangkan itu. Jadi akhirnya begitu. Dia pun setelah memberikan khutbah aja lah ya. Lantas apa yang dia katakan itu? Dia mengatakan kepada suaminya, ya, sebentar. Dia mengatakan pada suaminya, alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa astahdi wa usalli wa usallim ala Muhammadin. Amma ba'd. Inni imra'atun ghaibah la ilma li bi akhlaqika. Aku wa ta'sif. Aku tidak tahu bagaimana akhlakmu. Fabayyin li ma tuhibbu fa'ati. Jelaskan kepadaku apa yang kau suka agar aku bisa melakukannya. Wa ma takrahu fa'ajtanibhu. Apa yang kau tidak suka agar aku bisa menghindarinya. Fa innahu qad kanat laka zawjah sabiqah fil qawmi
karena kau kan sudah pernah punya istri dari kaummu. Kemudian fasna ma amara Allah Ta'ala, imma imsakun bima'ruf atau tasrihun bi ihsan. Silakan apa yang kamu mau. Kalau kamu cocok, silakan kita lanjut ke rumah tangga kita. Kalau enggak, kita bisa pisah baik-baik. Kata istrinya. Kemudian barulah dia cerita tentang apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Di antara yang tidak dia suka, di antara yang tidak suka, apa itu? Sebentar. Di antara yang tidak dia suka, dia katakan sebentar. Ma uhibbu ayyumilla min ashari. Aku tak suka dibuat bosan dengan ipar-iparku. Itu dia. Artinya dia nggak suka ada di iparnya, mertuanya sering-sering datang, nggak suka. Kemudian, qultu faman tuhibbu min jirani yadkhulu daraka fa'adillahu wa man takrahu minhum fa'akrahu. Kemudian tetangga-tetanggamu, siapa yang kamu membolehkan dia datang ke rumah dan siapa yang tidak kamu bolehkan? Yang kamu bolehkan akan saya izinkan, yang tidak kamu bolehkan aku akan larang. Lantas kalau mengatakan baru fulan, si fulan, kaum fulan, baru fulan kaum solehun, kaum si fulan itu orang soleh semua. Bapak fulan kaum musuh, adapun si kaum fulan itu tak harus orangnya. Jadi artinya itu boleh. Nah demikian itu. Artinya di sini sebelum sebelum bahagia ini terlalu jauh berlayar, jadi sudah ada SOP-nya gitu kira-kira. Sudah ada SOP-nya. Jadi yang dia betul mengatakan bahwasanya istri Surah ini bahwasanya dia orang asli, betul kan itu? Suami istri itu. Ini bagaimanapun dua orang yang berbeda. Walaupun dia sudah pacaran segala macam, tetap berbeda, tetap mungkin sama. Demikian. Si laki-laki berasal dari keluarga yang berbeda dengan keluarga perempuan. Keluarga ini bisa berbeda mereka karena kultur budaya. Bisa dikatakan karena pendidikan. Bisa dikatakan tata cara rumah tangga pendidikan di keluarga. Itu akan menjadi perbedaan. Makanya nonsen kalau ada suami istri itu cocok 100% tidak mungkin. Gak akan ada. Kok Rasulullah aja dengan istrinya ada gesekan-gesekan. Apalagi kita yang takwanya tanggung, yang soleh enggak, dan nggak soleh juga enggak. Demikian itu. Itu rumah Rasulullah. Jadi kalau mengharapkan pasangan yang sangat perfect, pokoknya semuanya ada dia, gak akan ada. Makanya yang orang yang ngomongnya itu seorang istri harus paham apa yang gak dibolehkan oleh suami dan apa yang dibolehkan oleh suami. Demikian. Dia tanya, Bang, boleh nggak ada yang mau datang? Ya harus tanya, karena rumahnya rumah suami. Ya. Jangan sampai ada yang merusak. Kehormatan di rumah. Demikian. Oleh karena itu, seorang istri harus banyak minta izin kepada sang suami. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, la tunfiqu imra'atun syai'an min ba'di zawjiha illa bi'idzni zawjiha. Janganlah seorang wanita itu memberikan infak dari rumah suaminya kecuali dengan izin suami. Itu tidak boleh. Misalnya ada orang miskin, dia mau berinfak, demonya ada sofa, ambil pak sofa. Pulang-pulang sofa kita mana sih? Udah infak, kasihan kan juga ada bapak punya sofa. Demikian. Terus yang kursi teras deh, iya ada yang begitu. Ini nggak dia punya kursi macam punya kita. Jadi kasihan. Nanti kan kita punya baru ya bang ya. Demikian. Dia pasti nggak setuju itu orang. Kemudian apa lagi? Kila ya Rasulullah, wala ta'am. Ya Rasulullah, bagaimana kalau makanan? Kalau dari kan Abdul Rahman itu justru makanan itu
suami. Oh, asalnya orang suami karena udah dia lebih. Tapi ibu-ibu supaya terhindar dari syubhat, ibu bisa tanya, Bang, ini kalau orang belanja lebih, ya siapa Bang? Boleh nggak untuk saya? Kalau kata suami, oh boleh deh. Apa yang tak boleh untuk boleh? Jadi ya, oh bagus sekali kan? Jelas dia punya suami, punya istri, punya ibu. Kemudian, tapi kalau kata suami, berapa lebihnya? Kan ada suami yang detail. Berapa lebihnya? Ya paling 15.000 lah. Tunggu. Kalau ada lebih berapa lebihnya? 100.000 Bang. Jadi ya, karena apa pada dasarnya punya suami. Baik, kalau suami sudah mengizinkan, apa? Kalau ada makanan lebih kasih tetangga nggak apa-apa. Tentu izin. Tapi kalau belum izin nggak boleh. Karena apa? Karena rumah itu adalah privasi suami istri. Terutama suami. Kalau suami datang tidak, maka tidak. Yang datang dan yang pergi, yang keluar dari rumah itu harus izin sama suami. Yang terakhir, yaitu dan ini yang paling riskan, yaitu privasi urusan ranjang. Ya, ranjang. Tidak boleh seorang suami bicara temannya. Tadi malam Bang di kantor ini. Tidak boleh. Ya, apalagi dia tidak detailnya. Tadi malam. Tidak boleh orang apalagi istri, ya, apalagi seorang istri. Rasulullah SAW mengatakan, min a'zamil amanati indallahi yaumil qiyamah rajulun yufdi ila imra'atihi wa tuhdi ilaihi summa yanshuru sirraha. Sesungguhnya amanah yang paling agung untuk dirahasiakan insya Allah dari kiamat adalah amanah masalah ranjang. Amanah masalah ranjang. Dan nanti yang melanggarnya yaitu orang yang apa? Seorang laki-laki ketika dia berhubungan dengan istrinya, kemudian dia ceritakan apa hasil hubungan dia dengan istrinya. Demikian. Ini merupakan dosa yang masya Allah luar biasa. Gak boleh diceritakan, ya, apa yang terjadi di atas ranjang. Tidak boleh. Rasulullah mengatakan, inna min asyadin nasi indallahi yaumil qiyamah. Sesungguhnya manusia terjahat, manusia terburuk di sisi Allah di hari kiamat. Rajul yubi ila imra'atihi wa tubi ilaihi summa yanshuru sirraha. Yaitu seorang yang melakukan hubungan dengan pasangannya, lalu dia ceritakan apa rahasia kejadian ranjangnya tersebut. Maka ini tidak dibolehkan. Itu rahasia, tidak boleh. Kecuali jika penting. Ya. Kecuali penting. Apa kira-kira ini? Perkara penting ranjang yang perlu kita ada diskusi. Apa misalnya? Boleh nggak antum bertanya kepada bapak-bapak yang lain? Menurut saya itu agak lemah. Boleh nggak cerita? Hah? Ada nggak solusi? Demikian boleh. Oh kamu cari aja apa? Tampak beringin. Ya. Pasak pohon kelapa gitu kan. Nah, demikian. Boleh seperti itu. Kenapa? Ada solusi. Bahkan seorang istri pun boleh. Boleh dia itu mencarikan solusi untuk suaminya. Boleh mencarikan solusi untuk suaminya. Misalnya mungkin dia lihat ada pasangan yang sukses dalam masalah ini. Dia boleh bertanya. Mungkin suami juga. Pada keputannya, teman-temanmu mana tahu yang tahu gimana nih cara solusinya. Jadi apa? Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Tapi nggak usah detail lagi. Kenapa suami mudik? Iya, lemah ya. Gimana lemah itu? Lemahnya itu gimana? Iya. Tidak usah terlalu detail. Tak dibolehkan. Demikian juga sang istri kan bisa ada masalah. Salah satu yang disebutkan dalam fikih yaitu di mana kemaluan itu tertutup daging atau tertutup tulang, ini nggak bisa dilakukan. Demikian. Jadi ini kan perlu ada konsultasi. Gimana? Ini apa ini? Abang dioperasi, dipatahkan tulangnya atau bagaimana? Demikian. Yang seperti itu dibolehkan, tapi detailnya nggak dibolehkan. Makanya
Kalau kamu mau mendatangi saya, mengawal saya, hanya begini. Kalau enggak, enggak usah. Begitu. Akhirnya kan dilapor ke Rasulullah, ini kan sudah diselesaikan. Si muhajir ini sudah belajar tentunya kan dari kakek dia, dari ayahnya dia, yang teknik lompat, teknik tingkang itu kan ya. Nah demikian, gua belajar dari dia. Sementara si perempuannya kan memang hanya satu cara saja. Ini kan jadi masalah ini, Pak. Kan nggak mungkin. Nggak usah ditanya lah. Ini masalah privasi. Nah, dari saya harus tanya yang lain. Ditanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Akhirnya nggak tanggung-tanggung ayat yang turun. Ya, bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala? Nisa'ukum haqqun lakum fa'tu haqqakum anda. Bahwasanya wanita kalian itu merupakan ladang kalian, maka datangi ladang kalian dari arah mana saja yang kalian inginkan. Agak apa habisnya? Hah? Ada mati. 11. Baik. Sudah, kamu itu. Baik. Jadi bisa hukum hakul lakum fa'tu haqqakum anda situ. Wanita kalian itu adalah ladang kalian, datangi ladang kalian dari arah mana saja kalian lakukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin, asalkan itu menghindari yang namanya dulu. Jadi rahimahullah wajib. Dan sekarang ini kan banyak sekali kreasi-kreasi baru. Antum nggak boleh diam-diam, nggak boleh hanya biru-biru. Ya, nggak boleh biru-biru. Ditanya kalau ada masalah. Demikian. Walaupun pada dasarnya suami istri itu memang bisa saling menikmati, tapi tetap harus melihat dasarnya. Dan harus ditanyakan kalau kan nggak tahu. Seperti misalnya apa hukum oral seks misalnya. Demikian. Dan gaya-gaya yang lain tanyakan boleh atau tidak. Jadi kalau itu saja intinya tidak boleh menceritakan detail daripada hubungan suami istri. Tidak boleh. Tapi kalau terkait hukum secara global itu dibolehkan. Itu ikhwah rahimahullah iyyakum 4 hal